selamat datang di pelajaran kita hari ini, pola bilangan bagian yang ketiga. Selamat belajar. Kita mulai ya. Pola bilangan geometri. Pola bilangan geometri itu lanjutan pola-pola bilangan yang sebelumnya ya. Yang kita pelajari hari ini ada dua, yaitu barisan geometri dan deret geometri. Barisan geometri pengertiannya itu adalah barisan yang mempunyai rasio atau pembanding yang sama. Rasio ini disimbolkan dengan huruf R. Rumusnya adalah R sama dengan UN per UN kurang 1. Sedangkan untuk suku ke N-nya, rumusnya adalah A kali R pangkat N kurang 1. Baik, untuk berikutnya deret geometri. Deret geometri pengertiannya adalah jumlah suku-suku barisan geometri. Jumlahnya ini tergantung nilai rasionya untuk menentukan rumusnya. Jika R-nya lebih besar dari 1, maka Sn sama dengan A kali R pangkat N kurang 1 per R kurang 1. Tetapi jika R-nya lebih kecil dari 1, Sn sama dengan A kali 1 kurang R pangkat N per 1 kurang R. Baiklah nak, berikut ini ada ibu buatkan beberapa soal yang ibu ambil dari buku mandiri matematika kelas 8 ya. Soal yang pertama, berikut ini yang merupakan barisan geometri adalah ada A, B, C, dan D ya. Pertanyaannya di bagian A, B, C, dan D yang manakah yang merupakan barisan geometri? Baik, kita bahas bersama ya. Yang merupakan barisan geometri itu adalah barisan yang selalu mempunyai rasio yang sama. Kita periksa yang pertama bagian A. Kalau kamu periksa rasionya tidak sama. Kenapa? Karena di bagian A itu tidak mempunyai rasio yang sama nak. Kita lihat di sini 1 ke 3, 3 ke 5, dia tidak mempunyai rasio tetapi mempunyai beda yang sama. Jadi angka 1 ke 3 bedanya 2, 3 ke 5 bedanya 2. Ini selalu beda-bedanya 2. Yang bagian B juga selalu mempunyai beda-beda yang sama, itu beda-bedanya sama dengan 2. Sedangkan bagian C, dia selalu mempunyai beda juga ini nak, bedanya, tetapi bedanya beda-beda 3. Atau penambahan angkanya ditambahkan 3 ditambahkan 3 gitu ya. Sedangkan bagian D, kalau kamu lihat dari 2 ke 4 dia menambahkannya cuma 2 saja. Sedangkan 4 ke 8 ditambahkan 4. 8 ke 16 ditambahkan 8. Jadi penambahannya tidak angka yang sama. Berarti di sini dia tidak mempunyai beda yang sama. Kalau tidak mempunyai beda yang sama berarti bukan barisan aritmatika ya. Coba kalau yang A, B, dan C ini nak semuanya itu setelah dianalisa termasuk barisan aritmatika. Tetapi selain barisan aritmatika, bagian yang A ini juga termasuk pola barisan bilangan ganjil. Yang bagian B pola barisan bilangan genap gitu ya. Sedangkan untuk bagian D ini adalah barisan yang selalu kalau kita periksa mempunyai rasio yang sama. Rasionya 4 dibagi 2, 8 dibagi 4, 16 dibagi 8, 32 dibagi 16, semuanya sama-sama kalau dibagi hasilnya 2. Jadi setiap dibagikan atau setiap dibandingkan rasionya selalu sama, berarti barisan tersebutlah yang disebut dengan barisan geometri. Begitu ya. Untuk soal berikutnya, perhatikan barisan bilangan berikut. Ada angka 2, 6, 18, 54 sampai seterusnya. Tentukan nilai dari A, R, dan U 9. A-nya itu adalah suku pertama, R-nya itu pembandingnya. Ini sudah ibu buatkan, hasilnya 3. Untuk U9 itu rumusnya A kali R pangkat 8 ya. Jangan lupa pangkatnya dulu dikerjakan, berarti 3 pangkat 8 dulu, kemudian nanti dikalikan 2. Hasilnya di situ sudah dituliskan 13.122 ya. Untuk berikutnya untuk mencari rasio. Rasio sudah dari tadi ya. Ibu buatkan di sini U3 per U2. Kamu cari pakai rumus yang lain juga boleh. Pasti hasilnya sama, yaitu
min setengah. Untuk soal berikutnya, rumus suku KN dari barisan ini. Untuk mencari suku KN, tentukan dulu A-nya, tentukan dulu rasionya. A-nya 12, rasionya 1/2. Kemudian UN-nya kamu cuma masukkan ke rumus. A-nya 12, R-nya setengah, pangkat N kurang 1. Seperti ini juga sudah bisa benar. Tetapi kalau ada pilihan berganda, kamu ubah-ubah, setengahnya dipisah, kemudian setengah yang di bawah 12 dibagi setengah hasilnya 24, berarti UN-nya bisa menjadi 24 kali setengah pangkat N, ya. Ketahui suatu barisan geometri, U2-nya sama dengan 6, U5-nya sama dengan min 48. Pertanyaannya adalah, berapakah rasio dari barisan tersebut? Oke, jangan lupa U5 itu adalah A kali R pangkat 4. U2 itu adalah A kali R pangkat 1. Ya. Kemudian kamu buat aja pakai perbandingan seperti ini. Setelah sudah dibuat seperti ini, A-nya kan bisa dicoret karena di atas dan di bawah sama-sama memiliki A. R di atas 4, di bawah 1. Kalau seperti ini jangan lupa pangkatnya dikurang ya. 4 kurang 1 hasilnya 3. Kemudian min 48 dibagi 6. Ya. Begitu juga nanti kalau kamu ketemu soal cerita. Soal cerita. Ingat, ini semua soalnya Ibu ambil dari buku Mandiri, buku Erlangga ya. Baik, seutas tali dipotong menjadi 6 bagian, sehingga ukuran panjangnya membentuk barisan geometri. Jika panjang tali terpendek 1 meter dan tali terpanjang 7/19/32 meter, maka panjang tali mula-mula adalah, baik, pertanyaan di sini artinya nak, berapakah tali itu panjangnya sebelum dipotong-potong? Berarti keseluruhan tali itu yang dipotong 6 itu, berapa potongan pertama, potongan kedua, potongan ketiga, sampai potongan yang ke-6. Setelah itu digabung. Kalau digabung berarti dijumlahkan. Kalau dijumlahkan berarti artinya kamu jumlah dari deret geometri berikut, yaitu 2, 4, 8, 16 sampai 8 suku. Kalau dijumlahkan berapa? Baik, dari sini A-nya 2, R-nya 2 juga ya. Karena R-nya 2 berarti lebih besar dari 1, rumusnya adalah A kali R pangkat N kurang 1 per R kurang 1. Jangan lupa kamu hanya masukkan ke rumus. 2 pangkat 8 itu 256 dikurang 1, kemudian dikalikan 2. Jadi jumlah 8 suku pertamanya adalah 510. Ya. Berikutnya sama dengan yang tadi, tapi ini kalau ditanya S6-nya atau jumlah 6 suku pertama. Tapi di soal ini A-nya 12, R-nya setengah, berarti lebih kecil dari 1. Kalau lebih kecil dari 1, rumusnya adalah Sn sama dengan A kali 1 kurang R pangkat N per 1 kurang R. Sama dengan yang tadi, perpangkatannya dulu dikerjakan. Setengah pangkat 6, kemudian 1 kurang 1/64, kemudian dikalikan dan dibagikan. Hasilnya 23,625. Ya. Oke. Baik, untuk anak-anak Ibu, setelah kamu sudah mempelajari materi-materi yang sudah Ibu sampaikan tadi, tentunya kamu sudah bisa Ibu berikan tugas yang kedua. Tugas yang kedua ini nak, nanti tolong dikerjakan di selembar kertas. Kamu lihat buku Mandiri kelas 8 yang penerbit Erlangga yang sudah Ibu sampaikan dari minggu-minggu kemarin, tolong dibeli ya. Ini ada halamannya, ada nomornya, jadi ada Ibu kasih 5 soal. Tolong dikerjakan di selembar kertas, tapi kertasnya harus yang kotak. Ya nak ya, tolong dikerjakan. Demikian untuk pelajaran kita hari ini. Selamat belajar. Berusahalah kamu nak mengerjakan tugasmu dengan baik dan tetap jaga kesehatanmu. Sampai jumpa di pertemuan kita berikutnya. Bye bye.